الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan rutinitas kita, yakni menjalankan solat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita baik sunnah maupun wajib diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Dari khotib dari mimbar yang mulia ini, khotib berwasiat wabil khusus dari pribadi khotib sendiri dan umumnya seluruh jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Al-Fakir yakin yang hadir pada kesempatan kali ini, insya Allah, alhamdulillah, senantiasa menjaga taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan solat tidak pernah tinggal. Akan tetapi izinkan Al-Fakir ingin menyampaikan beberapa renungan ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa meninggalkan solat dengan sengaja. Hadirin sidang solat Jumat rahimakumullah. Yang pertama, mari kita buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah menjelaskan, satu kali meninggalkan solat maka Allah akan menghukumi kita satu hari di neraka. Lalu berapa lamanya satu hari di neraka? Sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Ini berarti jika ada di antara kita misalnya meninggalkan sholat subuh secara sengaja, maka di akhirat kelak nanti di parkiran satu hari di neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, berapa lama yang namanya satu hari di neraka? 1000 tahun ukuran dunia. Bagaimana pula gambaran siksa api neraka? Sekilas info tentang neraka menurut Rasulullah SAW, panasnya api neraka 69 kali api dunia. Lalu siksaan yang paling ringan di neraka nanti adalah diletakkannya kerikil-kerikil neraka di kaki-kaki mereka. Lalu saking panasnya sampai mendidih ke otak mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Adapun ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa meninggalkan salat secara sengaja,
yakni mari kita buka surah Al-Fath ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada, yang artinya ciri atau tanda umat Nabi Muhammad ada 5 ciri. Salah satunya tarahum ruk'an sujada, lihatlah ruku dan sujudnya. Artinya apa? Orang tersebut akan tetapi sering melaksanakan sholatnya. Hadirin sidang Jumat, sholat Jumat rahimakumullah. Jika di antara kita puasanya sempurna, zakatnya rajin, bahkan sudah haji pula, tapi dia tidak sholat, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala kafir di hadapan Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan batasan keislaman dan kekafiran seseorang dilihat dari sholatnya. Demikian penegasan Rasulullah dalam kitab Al-Lu'lu wal Marjan jilid kedua. Hadirin sidang sholat Jumat rahimakumullah. Adapun ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholat dengan sengaja, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-salatu miftahul jannah, as-salatu miftahul khair, as-salatu imaduddin. Jika ada orang yang bagus akidahnya, bagus agamanya, tapi dia tidak sholat, banyak amal kebaikannya, nanti di akhirat kelak nanti dia tidak punya yang namanya kunci kebaikan, dia tidak punya yang namanya kunci surga, dan dia tidak punya tiang agama. Bahkan ada dialog antara Allah dan hambanya. Ketika Allah menyampaikan kepada hambanya, wahai fulan, ini amalmu selama di dunia, puasamu banyak, zakatmu banyak, bahkan haji kamu tiap tahun berangkat haji, tapi mana kuncinya? Kata fulan, ya Allah, apa kuncinya? Allah mengatakan, kuncinya sholat. Ya Allah, kami tidak punya kuncinya. Kalau begitu fulan, kamu tidak bisa merasakan, tapi kamu hanya melihatnya saja, tapi kamu tidak bisa menikmati amalan-amalan semasa kamu di dunia. Lantaran apa? Lantaran kamu tidak mempunyai kuncinya, pasportnya tidak punya. Hadirin sidang sholat Jumat rahimakumullah. Kemudian ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholat dengan sengaja. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di hadapan sahabat. Lalu tiba-tiba ada seorang anak muda menangis di hadapan Rasulullah. Rasulullah langsung bertanya kepada anak muda tersebut, wahai anak muda, kenapa engkau menangis? Kemudian anak muda tersebut menjawab dengan suara sambil menangis, ya Rasul, bagaimana kami tidak sedih ya Rasul? Orang tua kami, bapak kami meninggal dunia, satu kampung tidak ada yang mau menyolatinya ya Rasul. Mendengar perkataan tersebut, Rasul langsung menutup khutbahnya, mengajak pada seluruh sahabat yang mendengar khutbah Rasul. Langsung Rasulullah mengajak menghampiri jenazah bapak si fulan tadi. Ternyata Rasulullah melihat jenazahnya bukan tetapi manusia, berubah wujud jadi babi. Rasulullah seketika itu langsung mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Seketika itu juga jenazah berubah kembali jadi manusia, dan Rasulullah bergegas bersama sahabatnya untuk memandikan, mengkafani dan menyolatkan, lalu dihantarkan jenazah ke liang kubur. Ketika sudah masuk ke liang kubur, itu jenazah berubah kembali jadi babi. Mau tidak mau, suka tidak suka, Rasulullah langsung menutup dengan tanah. Setelah itu Rasulullah menghampiri anak muda tersebut. Wahai anak muda, sini, aku bertanya, kenapa orang tua kamu sampai segitunya jenazahnya jadi babi? Lalu anak muda tersebut menjawab, ya Rasulullah, demi Allah, saya semasa hidup sama bapak saya di rumah tidak pernah memandang melihat orang tua saya sujud di hadapan Allah. Mendengar kalimat tersebut, Rasulullah langsung
ternyata orang tersebut meninggalkan sholat dengan sengaja, di akhirat kelak nanti, bahkan di alam kubur nanti berubah wujudnya jadi babi. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Hadirin sidang sholat Jumat rahimakumullah. Adapun ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholat dengan sengaja, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ketika jenazah di liang kubur, lalu datang seorang makhluk dari neraka jahanam. Kemudian jenazah tersebut mengatakan kepada makhluk tersebut, "Mana anta?" Lalu makhluk tersebut menjawab, "Saya ular Sujaul Aqra. Saya badannya satu, akan tetapi palanya jutaan kepala. Tugas kami apa?" Kata si jenazah, "Kamu mau lakukan apa?" Kemudian ular tersebut, "Aku tugasnya melilit orang-orang yang semasa hidupnya meninggalkan sholat dengan sengaja." Kemudian jenazah tersebut bertanya kembali, "Sampai kapan aku dilepas?" Kata ular, "Sampai kiamat datang baru aku lepas." Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, kita semua senantiasa menjaga dan memelihara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 5 waktu dalam sehari. Jangan sampai kita tinggalkan. Karena apa? Karena kita itu kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada hak dan di mana ada kewajiban, jangan sampai di akhirat kelak nanti kita nuntut kepada Allah ingin mendapatkan hak surganya Allah, tetapi di dunianya tidak pernah melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba, yaitu sholat 5 waktu. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bermanfaat, wabil khusus di pribadi khutib dan sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan kualitas iman kita, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi binafsih wa sanna bi malaikatil musabbati bi kursi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'azima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahumma anil khulafa'i rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في غزة. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والبلاء والزلازل والمهن والسؤال والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.